kita dapat bersama-sama untuk mengikuti mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sekalian, mata kuliah kita ini adalah studi Al-Quran dan Hadis. Ada dua hal yang berbeda. Yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua Hadis. Dan ini merupakan landasan pedoman bagi umat Islam. Karena Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama, kemudian Al-Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua. Al-Quran dan Hadis adalah merupakan pedoman dasar bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, ketika nanti kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, maka Al-Quran itu bisa menjadi rujukan. Ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, maka hadis itu bisa menjadi rujukan. Kenapa? Karena Al-Quran adalah merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh dirubah dan tidak boleh ditambah. Hanya kita diberi peluang untuk memberikan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran itu. Kemudian Al-Hadis, hadis itu adalah sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita berbicara hadis, itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Karena tidak semua apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikategorisasikan al-hadis. Ada nanti maknanya berasal dari Allah, kemudian redaksinya berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut dengan hadis qudsi. Jadi ada semacam perpaduan antara apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang berasal dari Nabi, yang disebut dengan hadis qudsi. Dan nanti ada memang benar-benar berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'udhifa ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qaulan au fi'lan au takriran. Apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan ataupun takrirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, murni berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat Al-Quran dan Al-Hadis ini, memang ada perbedaan sumber. Kalau Al-Quran itu berasal dari kalamullah, adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Al-Hadis itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang disabdakan oleh Nabi, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hakikatnya apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, takrirnya Nabi itu juga merupakan bagian dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudari sekalian, mungkin sering kita dengar bahwa Al-Quran itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua yang terkait dengan aspek kehidupan manusia. Artinya, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang dialfakan oleh Allah terhadap apa yang terjadi dalam realitas kehidupan kita kecuali ada di dalam Al-Quran. Cuman perlu kita garis bawahi bahwa garis besarnya itu ada disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi penjabarannya lebih rinci
penjelasannya lebih luas itu ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat misalnya ketika Allah berfirman, "Aqimus shalah", dirikan salat. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan bagaimana tata cara melaksanakan ibadah salat. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa salat duhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Tetapi garis besarnya Al-Quran hanya menyebutkan aqimus shalah, dirikan salat. Penjabarannya saudara-saudari sekalian dijelaskan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana melihat saya salat. Jadi penjabaran dari aqimus shalah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sebabnya saudara-saudari sekalian, bagaimana tata cara melaksanakan ibadah salat, intinya hampir semua mazhab itu sama. Cuma letak-letaknya aja yang berbeda. Ya, ada yang takbir misalnya Allahu Akbar. Ada yang takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar misalnya, ya. Kenapa? Karena mereka berdasar riwayat apa yang pernah dilihat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi intinya ibadah salat itu dimulai dengan takbiratul ihram, ya, kemudian diakhiri dengan salam. Dan itu sudah terpenuhi bagaimanapun bentuknya, ketika misalnya letak tangannya, apakah di dada, apa di atas perut misalnya, apa di samping, ya. Itu semua rujukannya ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Makanya saudara-saudari sekalian, kita mengikut dari apa yang kita ambil dari guru-guru kita mengambil dari guru-guru mereka mengambil dari gurunya, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudari sekalian, memang agak menarik ketika misalnya kita berbicara tentang ilmu pengetahuan dan terkait dengan Al-Quran. Jadi seakan-akan apa yang ada di alam ini, dalam realitas kehidupan manusia, itu ada disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Ini saudara-saudari sekalian, baru kita berbicara tentang pengantar, ya, karena baru pertemuan yang pertama. Ya, meskipun pada minggu yang lalu, saya mohon maaf karena masih berada di Tungkal sebagai Dewan Hakim MTQ tingkat provinsi di bidang tafsir bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Saudara-saudari sekalian, apa yang saya ingin katakan bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman bagi umat manusia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menyebut itu bukan Nabi. Kalau Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran", kata Allah. Pada bulan Ramadan saya turunkan Al-Quran, hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi secara eksplisit kita bisa mengatakan apapun yang terjadi dalam realitas kehidupan kita, itu ada rujukannya dari Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu sudah menggambarkan 1434 tahun yang lalu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran. Sudah dibaca oleh Nabi, sudah diterima oleh Nabi, sudah didengarkan oleh para sahabat-sahabat. Seperti apa yang terjadi misalnya pada hari ini, saudara-saudari sekalian, Corona. Ya. Begitu banyak yang mengerikan. Sampai-sampai banyak yang menangis, meneteskan air mata, karena dia tidak mampu menghadapi berbagai macam implikasi yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga karena adanya Corona. Dulu pernah kita dengar yang namanya antri itu terkait dengan pembagian sembako misalnya.
Sekarang orang antri bukan pembagian sembako. Di Jakarta, di pengadilan agama, banyak perempuan-perempuan yang antri untuk minta cerai dengan suaminya. Kenapa? Karena susah. Kehidupan agak rumit. Yang mau dimakan tidak ada. Anak 10. Suami tidak ada kerja. Kenapa? Karena COVID-19. Banyak persoalan-persoalan di dalamnya. Ya. Hari ini saudara-saudari sekalian, bukan lagi perempuan-perempuan yang minta cerai sama suaminya. Tapi yang antri itu adalah suami-suami yang minta cerai dengan istrinya. Kenapa? Karena tidak ada sanggup lagi hidup dalam rumah tangga. Dikit-dikit perempuan ngomel lagi. Dikit-dikit cemberut lagi. Ya mau dimakan tidak ada. Ya, payah juga jadinya sebagai seorang suami. Pening kepala macam modelnya. Ya, betul lah apa yang dibilang oleh istri, Bang. Kita mau makan, anak mau minum, anak mau beli susu, anak mau jajan. Iya, benar lah. Cuman sebagai seorang suami bagaimana? Cari kerja ke sana ke sini tidak ada dapat. Kenapa? Karena corona. Yang kerja itu bahkan di PHK. Ya. Bahkan jalan-jalan itu ditutup, lockdown gitu kan, karena ada PPKM misalnya. Jadi banyak persoalan-persoalan. Nah, kira-kira ada enggak di dalam Al-Quran hal yang seperti itu? Ternyata begitu kita buka, saudara-saudari sekalian, Al-Quran sudah menyebutkan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, akan diuji kepada kalian dengan sesuatu. Minal khawfi, rasa takut. Hari ini kita banyak yang merasa takut. Takut kena COVID-19, takut tidak ada makan, takut anak bini tidak ada kebutuhannya, terpenuhi kebutuhannya. Itu banyak rasa takut. Itu Al-Quran sudah menyebutkan. Ya, apalagi kalau kita orang beriman. Ya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang-orang yang beriman, Anda mengatakan beriman kepada Allah, tetapi Anda tidak pernah diuji, tidak pernah dicoba oleh Allah dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang mungkin tidak kita inginkan. Itulah di Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran itu menyebut seperti itu, maka kita tidak kaget, saudara-saudari sekalian. Kenapa? Karena hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menyikapinya? Woi, Pak, kami tidak ada makan. Anak-anak tidak ada sekolah, ribut aja manjang dalam kehidupan rumah tangga. Alangkah susahnya hidup nih gara-gara corona. Corona tidak dibilang-hilang, gitu kan. Bagaimana solusinya, saudara-saudari sekalian? Al-Quran juga memberikan petunjuk pedoman. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Jadi saudara-saudari sekalian, Al-Quran juga memberikan solusi. Ketika Al-Quran memberikan gambaran bahwa manusia akan diuji dengan berbagai macam hal dalam kehidupannya, kemudian Al-Quran juga memberikan solusi. Ya, ketika kita ditimpa bencana dan musibah, maka sabar. Bahkan ucapan kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma sayangnya saudara-saudari sekalian, yang masyhur di kalangan kita umat Islam, inna lillahi itu diucapkan ketika ada orang yang meninggal. Wih, si anu meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wih, di sana tanah longsor. Anda ada diucapkan innalillah. Padahal itu juga adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana yang kita dengar misalnya, kebakaran misalnya, banjir misalnya, itu juga bagian dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saudara-saudari sekalian, bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi misalnya digambarkan oleh Allah dan terjadi dalam realitas kehidupan kita? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan salat. Kita sabar, tapi sabar di dalam Al-Quran itu saudara sekalian bukan berarti sabar menerima apa yang ngado gitu kan.
wah kita ditimpa bencana musibah, sabar deh. Bukan begitu pemahamannya. Jadi yang namanya sabar itu di dalam Al-Quran, kita menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga kita berusaha untuk keluar dan menghindar dari apa yang terjadi dan menimpa kita. Contoh saudara-saudari sekalian, COVID-19 misalnya, kita sabar pada satu sisi, tapi pada sisi yang lain kita harus keluar dari apa yang terjadi tentang corona itu. Nah, maka pemerintah menyarankan kita untuk protokol kesehatan misalnya gitu kan. Pakai masker, tutup hidung tuh dengan mulut supaya tidak masuk virus COVID-19. Cuci tangan supaya bersih. Kemudian jaga jarak supaya tidak tertular. Itu salah satu usaha. Nah, jadi di samping kita sabar menerima kenyataan ini, kita juga harus berusaha untuk keluar bagaimana supaya kita tidak terkontaminasi, ya, tidak terinfeksi virus COVID-19 gitu kan. Nah, itu sabar. Pada sisi yang lain, Al-Quran juga menyebutkan as-salah, salat. Ya, bagaimana caranya salat? Salat itu hakikatnya itu adalah doa. Ya, jadi ketika kita mulai angkat takbir, memuji kebesaran dan keagungan Allah, kemudian kita membaca doa, harapan-harapan kita kepada Allah di dalam gerakan-gerakan salat kita. Jadi hakikatnya itu adalah untuk memohon kepada Allah. Ya Allah, keluarkanlah kami, hindarkanlah kami dari berbagai macam ujian dan bencana yang terjadi. Ya. Kenapa saudara-saudari sekalian? Karena mungkin jadi menurut kita berat kita hadapi ujian dan cobaan itu. Tetapi ya, mungkin ada yang terbaik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya. Contoh saudara-saudari sekalian, ada pemikiran ilmuwan ya kontemporer. Beliau mengatakan dengan COVID-19 banyak orang yang meninggal. Dan hampir rata-rata ya awal-awal COVID itu yang meninggal itu adalah orang tua-tua yang umur 60 tahun ke atas. Mungkin ada hikmah di balik daripada itu. Kenapa? Karena penduduk dunia ini sudah semakin sempit, sudah semakin banyak. Ya. Jadi bagaimana caranya Allah supaya yang lain itu bisa hidup tenang, bisa stabil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin jadi menurunkan COVID-19 ya, supaya yang tua-tua tuh berangkatlah duluan gitu kan. Jadi diganti lagi dengan generasi selanjutnya. Kenapa? Karena mungkin Allah yang maha mengetahuinya. Ya. Ada juga seorang ulama mengatakan hikmah dari COVID-19 ada benarnya juga. Kenapa? Kita disuruh berusaha untuk menghindar dengan cara memakai masker, tutup mulut. Kenapa? Karena ternyata mulut ini terlalu berat ya ketika berhadapan antara satu dengan yang lain. Ya, kalau tidak ditutup itu cerotos entah mana-mana perginya gitu kan. Ngomong sini, ngomong sana. Banyak orang yang menjadikan dia mendapatkan bahaya dan malapetaka disebabkan karena mulutnya. Nah, kalau di dalam apa namanya mahfudzat itu salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia karena dia mampu menjaga lisannya. Nah, jadi ditutuplah mulut itu dengan masker. Jangan terlalu banyak ngomong gitu kan. Ya, apalagi sekarang di media sosial saudara-saudari sekalian. Ya, kadang-kala tidak ada aturan-aturannya lagi. Kenapa? Karena tidak bebas untuk ngomong sana, mau ngomong sini, adalah hoak misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu jadi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu pada hakikatnya memberikan tuntunan kepada kita agar supaya kita bisa memperdomani Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran itu menginformasikan kepada kita, kemudian kita bisa mengamalkan dalam hidup dan kehidupan kita, maka hati kita menjadi tenang dan damai. Nah, saudara-saudari sekalian, itu mungkin gambarannya tentang Al-Quran. Ya. Kemudian hadis, ya hadis tadi sebagaimana yang saya sebutkan,
itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun takrirnya Nabi. Cuma memang hadis ini berbeda dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu kan yulurut, terjaga originalitasnya gitu ya, terjaga kebenarannya. Nah, kalau hadis, saudara-saudari sekalian, itu 300 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal baru dikodifikasikan, ya, baru disusun hadis itu, ya. Makanya saudara-saudari sekalian, ya, kodifikasi hadis itu dilakukan oleh para ulama-ulama atas instruksi dari gubernur Madinah pada waktu itu, demi untuk menjaga kemurnian al-hadis. Tetapi meskipun demikian, dalam perjalanannya kita dapatkan ada yang disebut dengan hadis palsu, ya, ada yang disebut dengan hadis doif, ya. Nanti kita bisa lihat tentang klasifikasi hadis, ya. Ada nanti hadis dilihat dari sisi kuantitasnya, ya. Ada yang disebut dengan hadis ahad, ada hadis mutawatir, ada hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, ada yang diriwayatkan oleh banyak orang. Kemudian ada lagi nanti namanya klasifikasi hadis dilihat dari sisi kualitasnya. Ada hadis sahih, kemudian hadis hasan, kemudian hadis dhaif. Oke, saudara-saudari sekalian, mungkin itulah gambarannya yang bisa Bapak sampaikan, dan nanti kita akan berbicara tentang Al-Quran, kemudian tentang Al-Hadis. Oke, sampai di sini ada enggak yang kira-kira mau ditanyakan, silakan. Ya. Oke, silakan saudara-saudari sekalian kalau ada pertanyaan sampai di sini. Saya, Pak. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinaldi Oimas Putra dari kelas IPT 1B. Saya mau menanyakan, Pak, keutamaan dalam kita menghafal hadis. Iya. Sudah? Ya, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oke. Saudara-saudari sekalian, keutamaan kita menghafal hadis itu kalau dari sisi Al-Quran itu memang ada ibadah di dalamnya. Tetapi ketika misalnya kita menghafal hadis, itu juga ada disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya. Barang siapa yang menghafal 40 hadis, ya, Arba'in An-Nawawiyah namanya, itu dia akan terbebas dari siksaan api neraka. Ya, tetapi kalau kita lihat bahwa hadis itu kan sabda Nabi SAW, ketika kita mampu untuk menghafalnya, itu jauh lebih bagus. Ya, cuma memang berbeda dengan Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran itu ketika kita hafal, kita mendapatkan mahkota. Semua orang-orang yang ada di belakang kita, dari keluarga kita, terutama kedua orang tua kita, itu bisa dia masuk ke dalam surga, gitu ya. Ya. Nah, kalau Al-Hadis ini memang ada disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Ketika misalnya kita mampu, ya jauh lebih bagus. Ya, karena hadis ini adalah sumber hukum Islam yang kedua, gitu. Tetapi secara spesifik, seperti halnya dengan Al-Quran itu memang tidak disebutkan. Karena Nabi pernah bersabda bahwa ketika kita membaca Al-Quran aja, ya, itu sudah beribadah. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Artinya kita sudah mendapatkan pahala. Nah, kalau hadis ini karena sabda-sabda Nabi SAW, maka para ulama juga menyarankan kepada kita untuk membaca al-hadis, bahkan menghafal. Ya, cuman hukumnya bukan wajib.
Ya, tapi sebagian ada yang menyebutkan sunnah. Ya, dan kita berpahala ketika kita membaca hadis itu, apalagi ketika kita menghafalnya. Ya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Oke, makasih Pak. Ya, Dimengerti. silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Muhammad Al-Ghifari dari MPI 1E. Ya, silakan. Ingin menanyakan apakah hadis dhaif bisa dijadikan hujjah, Pak? Ya, terima kasih. Jadi hadis itu kan klasifikasi dilihat dari sisi kualitasnya. Kualitasnya itu kan ada 3. Ya. Yang pertama itu sahih. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang kehujahan hadis sahih. Semua sepakat para ulama menjadikan dalil atau sumber hukum. Kemudian yang kedua, di bawahnya hadis sahih itu adalah hadis dhaif. Hadis hasan. Ya, hadis hasan. Nah, hadis hasan ini itu para ulama hampir seluruhnya juga menjadikan dasar atau dalil atau sumber hukum. Karena hadis hasan ini memang tidak setingkat dengan hadis sahih karena ada satu persyaratannya yang tidak terpenuhi. Ya. Karena hadis sahih itu kan hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil, yang dhabit, bebas dari illat, ya. Nah, kemudian hadis hasan itu ada satu syaratnya yang hilang, tetapi ya masih banyak ulama yang menggunakannya sebagai sumber hukum Islam. Nah, yang ketiga itu ada namanya hadis dhaif. Hadis dhaif ini, saudara-saudari sekalian, hampir sebagian besar ulama tidak menjadikan dalil atau dasar. Tetapi ada ulama yang tetap menjadikan dasar dalil dari pengamalan ajaran Islam ketika persoalan-persoalan itu adalah ibadah. Ya, artinya untuk menambah amal saleh yang kita lakukan, misalnya zikir, kemudian tuntunan-tuntunan ketika kita mau melaksanakan ibadah misalnya. Mungkin sumbernya itu hadisnya dhaif, tetapi li fadailil a'mal, keutamaan perbuatan itu ada ulama yang menjadikan dasar. Ya. Contoh yang lain, saudara-saudari sekalian, sering mungkin kita dengar ya, ada yang menyebut bahwa ya membaca surah Yasin pada malam Jumat itu tidak pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Bahkan justru yang ada hadisnya itu adalah surah Al-Kahfi. Ya, memang benar ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan seperti itu. Tetapi tradisi kita umat Islam di Indonesia itu malam Jumat itu kita membaca surah Yasin. Kenapa? Ya, karena ada memang hadis Nabi yang menyebutkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu, ya kita akan mendapatkan pahala. Ya, la aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi al alifu harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim dapat 30 pahala gitu kan. Nah itu. Kalau mau dapat 50 tambah lagi Yasin. Nah, 2 huruf kan jadi 50. Nah, li fadailil amal atau li fadailil a'mal itu boleh dilaksanakan meskipun ya dalilnya itu hadisnya dhaif. Tapi kalau hadis palsu itu tidak boleh. Ya. Nanti ada di bawahnya namanya hadis palsu. Pertanyaannya, kok ada bisa hadis palsu? Ada. Ya. Karena rentang waktu yang cukup lama antara ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan verifikasi hadis itu terlalu jauh, makanya itulah sebabnya sehingga banyak muncul hadis-hadis palsu karena kepentingan politik, ya,
karena kepentingan bisnis. Ada terjadi hadis palsu yang sering kita dengar. Al-bazinjan da likulida. Ya, terung itu adalah obat dari segala obat. Jadi ada pedagang supaya barang dagangannya laku, maka dia menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagung terung itu adalah obat dari segala obat. Wah, Nabi yang bersabda macam itu. Wah, akhirnya mereka pernah beli terung gitu kan, karena katanya obat. Ya, ada seorang ulama mengatakan, apa iyo terung itu obat? Ya, apa memang terung sudah ada pada masa Nabi? Nah, akhirnya ditelusuri riwayatnya, sanadnya dari mana sumbernya, sahabat. Oh, ternyata tidak ada sumbernya, tidak ada sanadnya. Nah, ditanya, kenapa Anda menyebut seperti itu? Apa jawabnya? Supaya barang dagangan saya Pak laku, katanya kan. Ya, yang di sebelah kanan laris, sebelah kiri laris, sementara terung saya busuk semuanya, tidak ada yang beli gitu kan. Nah, makanya dia langsung menyebutkan sabda Nabi. Nah, itu namanya hadis palsu. Nah, itu tidak boleh dijadikan dasar sama sekali. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Ada Pak, saya Ya. Pak. Saya Pak. Muhammad Ros- Kami bertanya Pak. Pak Kirana ingin bertanya. Siapa namanya nih? Wiranto Pak. Kirana Pak. Kirana. Dari mana Kirana? Kirana dari Manajemen Keuangan Syariah Pak. Oke, silakan. Saya mau bertanya Pak, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa hadis itu palsu atau sahih? Ya, terima kasih. Jadi untuk mengetahui hadis itu sahih atau palsu, maka kita lihat beberapa kitab-kitab standar hadis. Ya, ada namanya kutubus sittah. Ya, 6 kitab hadis. Ya, mulai dari Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Turmuzi, Sunan Ibnu Majah, ya, Musnad Ahmad bin Hambal, itu namanya kutubus sittah. Saudara-saudari sekalian, ketika kita ingin mengetahui, ya, para ulama menyebutkan bahwa semua hadis yang ada di dalam kitab Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim itu adalah sahih menurut ulama hadis. Ya. Jadi kalau sumbernya itu terambil atau termaktub atau tertulis di dalam Sahihul Bukhari atau Sahihul Muslim, maka hadis itu sahih. Ya. Nah, tetapi ketika hadis itu misalnya ada di Sunan Ibnu Majah, itu ada juga di sana yang sahih, ada juga yang hasan, ada juga yang dhaif. Ya. Bagaimana caranya saudara-saudari sekalian? Itu sekarang sudah ada klasifikasi hadis yang dikarang oleh para ulama-ulama. Ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Itu sudah banyak dikarang oleh para ulama. Jadi sisa kita baca aja. Ya. Kalau ulama-ulama kita punya ilmu, itu bisa kita mengidentifikasi. Yang pertama, itu ada namanya takrijul hadis. Ya. Kalau di jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir dulu, ya, sekarang mungkin ilmu hadis di Usuluddin itu ada namanya ilmu takrij al-hadis. Bagaimana kita mentakrij hadis itu untuk mengetahui sumbernya dari mana, kemudian kualitasnya sahih, dhaif. Ya. Makanya tadi hadis sahih itu 5 syaratnya hadis sahih. Ya, pertama sanadnya bersambung. Isalus sanad. Nah, jadi ditelusuri sanadnya. Misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala hadatsana dan seterusnya itu dikaji dan diteliti. Ya. Nah, di dalamnya itu nanti itu akan kita ketemukan bersambung enggak sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau ada munqati terputus gitu. Nah, itu. Ya, tapi kalau itu kita punya ilmu kapasitas untuk itu ya. Kemudian yang kedua, periwayat hadis itu adalah adil dan dhabit ya. Misalnya haddatsana Ahmad, haddatsana Mujahid dan seterusnya. Itu nanti diteliti Mujahid itu. Mujahid itu dhabit atau tidak, kuat enggak hafalannya atau tidak, atau lemah. Nanti ada komentar para ulama di situ. Ya. Nanti ada penilaian para ulama namanya al-jarh wa ta'dil. Ada ilmu tentang jarah dan ta'dil. Ulama-ulama yang mengatakan, oh si Mujahid itu kencing berdiri. Padahal dia menghafal hadis gitu. Wah, ini agak cacat hadisnya dikit gitu kan.
Wah, Mujahid itu ulama besar, dia tawadu, ya, dia tidak pernah melihat perempuan gitu kan. Kalau dia jalan nunduk aja terus, itu bagus. Nah, ya, itu bisa dikategorisasikan adil, bagus, wara, dan seterusnya. Ya. Dan ada kriteria-kriterianya. Nah, itu bagi orang yang memiliki kapasitas, ya, ilmu untuk mengkaji itu. Nah, kalau untuk kita, saya kira kita bisa melihat dari karangan-karangan para ulama. Ya, sekarang sudah banyak karangan ulama, ada namanya al-maudu'at, ya, hadis-hadis maudhu, semuanya ada di situ, ya. Tapi saudara-saudari sekalian, memang yang jadi persoalan terkadang ustadz-ustadz kita ketika menyampaikan ceramah itu hanya redaksi hadisnya yang disebutkan. Dia tidak menyebutkan sanad-sanadnya gitu. Iya. Jadi terkadang kita tidak tahu persis, ya, apakah hadis itu sahih atau tidak, apa hadis itu cocok dengan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama hadis atau tidak. Ya. Contoh, saudara sekalian, kan banyak yang sering mendengar hubbul watani minal iman, cinta kepada tanah air sebahagian daripada iman. Pertanyaannya, apa itu hadis, apa itu mahfudhat, apa itu Al-Quran? Nah, kalau Al-Quran mungkin tidak, gitu ya. Apa itu hadis? Banyak yang menyebutkan hadis karena dia hanya membaca redaksinya, sanadnya tidak ada. Ya, begitu kita buka ternyata tidak ada di dalam kitab-kitab hadis. Yang ada itu adalah ucapannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika dia memberikan motivasi kepada umat Islam untuk mempertahankan tanah airnya ketika dijajah oleh Belanda. Hubbul watani minal iman, cinta kepada tanah air adalah bagian daripada iman. Maka saudara-saudara, berjuanglah untuk mempertahankan tanah air. Ketika kita dijajah, kenapa? Karena cinta kepada tanah air. Itu adalah bagian daripada iman. Itu bukan hadis. Ya. Tetapi kata mutiara, ya. Oke, silakan, ya, yang tadi ini apa namanya, Kirana. Ya, sudah banyak kitab-kitab hadis yang dikalam oleh para ulama. Bahkan ada yang terjemahan itu. Hadis sahih, hadis dhaif, ya sudah ada, sisa kita baca aja ya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Pak, izin Pak, Wiranto Ya. Pak bertanya Pak. Silakan. Ya, Pak. Wiranto Pak, Nah, Wiranto. mengapa jadi Al-Quran itu dari Allah lafzon wa makna, tapi terjemahnya itu bukan termasuk Al-Quran? Bagaimana Pak? Ya. Persoalan tentang, ya, apa yang berasal dari Allah itulah dia Al-Quran. Al-Quran itu adalah mushaf yang dikarang dan disusun oleh ulama-ulama Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian disebut dengan mushaf Utsmani. Ya, itulah mushafnya itu Al-Quran yang kita lihat pada hari ini. Nah, kenapa Al-Quran itu yang terjemahan itu tidak disebut dengan Al-Quran terjemahannya? Ya. Jawabannya saudara-saudara sekalian, Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan dengan berbahasa Arab. Ya, Qur'anan Arabiyan. Ya, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Jadi harus asli berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjemahan itu tidak termasuk Al-Quran. Kenapa? Karena terjemahan itu bisa berbeda-beda versinya ketika dia menerjemahkan Al-Quran. Ya, contoh saudara-saudari sekalian, ya. Famsahu biru'usikum. Famsahu itu bahasa Arabnya adalah basulah. Biru'usikum itu sebagian kepalamu. Banyak di situ itu bisa diterjemahkan sebahagian, bisa diterjemahkan seluruhnya. Jadi kalau misalnya saya bermazhab Syafi'i, saya sependapat dengan Imam Syafi'i, maka saya bisa mengatakan famsahu biru'usikum. Famsahu maka basulah, banyak itu bi sebahagian ru'usakum, kepalamu. Jadi kalau sebagian itu menurut Imam Syafi'i itu 3 sudah banyak. Jadi kalau membasuh kepala dikit, ini tengah, sudah sah. Kenapa? Famsahu biru'usikum maka basulah sebahagian
rambutmu. Tapi kalau Imam Malik tidak. Imam Malik mengatakan famsahu biruusikum, maka basuhlah seluruh kepalamu. Gitu. Kenapa? Karena banyak itu diterjemahkan dengan seluruhnya. Jadi mazhabnya Imam Malik itu kalau dia berwudu, ketika dia membasuh kepala, dia ambil air, kemudian dia siram semua sini. Baru. Seperti itu saudara-saudari sekalian. Nah, makanya sebagian ulama menyebutkan bahwa murni Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab sebagai firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah dia Al-Quran. Di luar daripada itu, yang tidak berbahasa Arab, ya, bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, itu tidak disebut dengan Al-Quran. Gitu. Meskipun itu adalah makna dari Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu murni diturunkan dengan bil-lughatil Arabiyah. Ya. Oke, saudara-saudara. Silakan, masih. Pak, saya Pak Al-Fikri, Ya. Pak. Siapa? Ahmad Rosi. Al-Fikri, Razi. Pak. Silakan. Al-Fikri dulu. Satu. Razi. Pak, kami mau bertanya. Ya. Hukum bagi orang yang membuat hadis dan demi apa namanya? Yang membuat hadis tapi untuk kepentingan diri sendiri gimana, Pak? Wah, itu hukumnya haram, tidak boleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sengaja memalsukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia siap-siap tempatnya di neraka jahanam. Tidak boleh kita memalsukan hadis Nabi. Tidak boleh kita membuat hadis-hadis sendiri demi untuk kepentingan kita. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kita berbohong mengatakan bahwa itu adalah hadis Nabi, berarti mengatasnamakan Nabi, padahal Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengancam, ya, barang siapa yang berdusta tentang hadis, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi tidak boleh, haram hukumnya. Ya, kenapa mesti harus kita berbohong kalau itu bukan sabdanya Nabi? Nah, persoalan politik, persoalan kepentingan pribadi, persoalan kultur, persoalan budaya, itu soalan tersendiri dari masing-masing kita. Ya, tidak boleh kita mengambil melegitimasi hadis-hadis Nabi, sementara Nabi tidak bersabda seperti itu. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Saya Pak. Saya Pak Al-Fikri, Pak. Al-Fikri, Pak. Kami, Pak. Al-Fitri, siapa? Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Al-Fikri dari kelas MPI 1C. Pak, saya ingin bertanya, tujuan hadis itu kan mengetahui istilah-istilah yang disepakati oleh ulama dalam menilai dan menyaring. Jadi, apa yang dimaksud dengan menilai dan menyaring itu, Pak? Yang menilai itu artinya untuk mengetahui apakah seorang perawi hadis itu sesuai dengan kapasitasnya. Jadi penilaian para ulama itu dalam ilmu al-jarh wa ta'dil namanya, ya, untuk mengetahui persis apa memang benar-benar bahwa dia adalah perawi hadis. Nah, itu tadi. Jadi tujuannya adalah untuk menghindarkan agar supaya hadis yang disebutkan itu benar-benar berkualitas sahih. Itu. Ya. Ya, Pak. Ya, kenapa? Saudara-saudari sekalian, kalau tidak seperti itu, setiap orang mungkin dia meriwayatkan hadis padahal perilakunya tidak bagus, ya. Dia menyebut dirinya adalah ustadz karena dia bisa ceramah di sana sini padahal ilmunya dari YouTube gitu kan. Iya. Itu banyak yang seperti itu. Itu harus kita teliti. Ya, ada orang yang menghina ajaran Islam gitu kan. Kita harus teliti dari mana ininya. Sekarang kan banyak. Ya, ada lagi yang menyebutkan dirinya sebagai nabi. Begitu kita telusuri, oh ternyata pedagang sate yang menyatakan dirinya sebagai nabi. Kan pernah dengar namanya Nabi Tukimin gitu kan. Alangkah tidak bagusnya kita dengar dari sisi namanya.
Nabi Tukimin, oh dari Jawa sana jadi nabi gitu kan. Begitu kita teliti, baca Qur'annya aja payah, kok bisa jadi nabi gitu kan. Misalnya ya. Nah itu, jadi memang harus diteliti. Kaget kita misalnya mengamalkan ajaran-ajaran Islam didasarkan dengan hadis, sandarannya, dalilnya tidak jelas. Apalagi kalau hadisnya palsu misal. Oke. Makasih, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Aldi Agustino, Pak. Aldi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aldi Agustino. Saya lokal MPI 1C. Baik, Pak. Saya ingin bertanya, apa perbedaan Al-Quran dengan hadis kudusi, Pak? Sedangkan sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Iya. Jadi kalau Al-Quran itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada campur tangan Nabi. Jadi misalnya aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Itu mulai dari isinya, redaksinya, bahasanya, semuanya berasal dari Allah. Ya, tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis qudsi itu lafadznya berasal dari Nabi, maknanya berasal dari Allah. Jadi ada bisikan kalbu mungkin ya, kalau menurut bahasa kita sekarang. Jadi ada wahyu yang turun kepada Nabi, kemudian Nabi yang melafadzkan. Jadi ada campur tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah kemudian dia disebut dengan hadis qudsi. Ya, jadi maknanya berasal dari Allah, lafadznya berasal dari Nabi Muhammad. Nah sekarang perbedaannya saudara-saudari sekalian, kenapa mesti harus ada hadis qudsi? Kenapa tidak Al-Quran semuanya? Mungkin ada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti dia punya kapasitas untuk menjelaskan. Dia punya otoritas untuk memberikan pencerahan kepada umat. Ketika dia menerima Al-Quran ya dalam bentuk wahyu gitu ya, yang kemudian lafadznya disampaikan, maka menunjukkan bahwa ada kebersamaan antara Allah dengan Nabi untuk menyampaikan pesan-pesan terhadap ajaran-ajaran agama gitu ya. Jadi memang saudara-saudari sekalian, kalau kita bawa kepada soalan kepemimpinan, sebenarnya isyarat itu sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sudah memberikan gambaran dalam kapasitas manusia sebagai khalifatan fil ard, sebagai khalifah. Ada yang gubernur, ada yang wakil gubernur. Jangan gubernur semuanya yang melaksanakan, wakilnya dia menyemangkan. Itu. Tapi ada pembagian tugas gitu. Ada yang murni dari gubernur, ada yang murni dari wakil gubernur. Ada yang kolaborasi, artinya sebagian dari gubernur, sebagian dari wakil gubernur gitu. Itu namanya kerjasama yang bagus. Jadi ada kapasitas pemberian wewenang misalnya. Ya. Nah, caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan Al-Qur'an misalnya. Al-Qur'an berasal dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Al-Qur'an murni berasal dari Allah. Ya. Nah, hadis qudsi saudara sekalian, wahyu Allah turunkan kepada Nabi, kemudian Nabi yang melafadzkan. Ya, ada kerjasama antara Allah dengan Nabi sebagai Rasul utusan Allah. Ada makna yang terkandung di dalam, sangat indah saudara-saudara sekalian. Jadi filosofi yang terjadi ya ketika adanya hadis qudsi itu bisa menjadi contoh buat kita. Kalau kita sebagai seorang pemimpin itu harus mampu membagi tugas. Jangan kita semuanya gitu kan. Tapi hargai juga lah wakil kita gitu kan. Kita sama-sama di situ. Itu filosofinya ya. Padahal kalau misalnya kita ingin berkata Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah berkehendak segala sesuatu. Kenapa tidak Allah aja gitu kan? Tuh. Ada makna yang terkandung dan tersirat di dalamnya sebagai pelajaran buat kita. Oke. Ya. Sudah selesai. Apa tuh? Wardah Kurniati dari kelas MKS 1A. Siapa Kurniati? Ya, silakan.
dari segi kualitas, hadis kan terbagi menjadi 3. Ya. Hadis sahih, hasan, dan hadis dhaif. Ya. Hadis hasan itu bisa tidak, Pak, naik derajatnya menjadi hadis sahih? Iya, bisa. Ada hadis hasan bisa naik derajatnya menjadi hadis sahih ketika banyak variabel-variabel yang mendukungnya. Ya. Karena redaksi hadis itu kan berbeda-beda. Ya. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya itu redaksinya berbeda, tetapi maknanya tetap sama. Ya, contohnya, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnah rasuli. Ya, ada juga redaksinya taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum itu. Tetapi intinya sama, gitu. Nah, ketika kualitas hadis itu yang kita baca itu, redaksi seperti itu ternyata hasan. Tetapi begitu kita buka hadis-hadis yang lain, ternyata banyak yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang kuat. Itu. Cuman perawi ini yang kita baca itu yang hasan, tidak terpenuhi satu syarat hadis sahih. Nah, sementara redaksi yang lain itu pokoknya bagus gitu, ya. Semuanya adil, semuanya dhabit. Nah, itu bisa menjadi variabel yang mengangkat derajat hadis sahih menjadi hadis hasan menjadi hadis sahih. Jadi nanti ada yang disebut dengan hasan li ghairihi, hasan li zatihi. Nah, ya. Kalau mau memperdalam itu saudara-saudari sekalian, ini karena kajiannya kalau sudah sampai di situ, itu bisa nanti ke ilmu hadis sekarang, ya. Kalau dulu ilmu Al-Qur'an dan hadis, ya, ilmu Al-Qur'an, tafsir hadis dulu, ya. Nah, kalau Anda mau lebih teliti lagi, saudara-saudari sekalian, silakan datang ke Usuluddin. Kebetulan Bapak dosen Usuluddin, ya, di jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir, ya. Oke, saya kira mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit, saudara-saudari sekalian. Ini baru gambaran ini, ya. Tapi tidak apa-apa, silakan Anda bertanya demi untuk menambah wawasan kita, karena ini kan disintegrasi ilmu, ya. Jadi Al-Qur'an itu nanti akan kita kaji dengan fenomena yang terjadi dalam realitas kehidupan kita, ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana tentang ekonomi, sains, kemudian persoalan-persoalan sosial, ya, dengan rujukan Al-Qur'an dan rujukan Al-Hadis. Oke, saudara-saudari sekalian, insya Allah dalam pertemuan kita nanti ini, ya, dalam satu semester kita akan berbicara tentang pengertian dan istilah Al-Qur'an, ya. Apa itu Al-Qur'an, kemudian istilah-istilah yang digunakan. Karena memang Al-Qur'an itu tidak hanya sebatas Al-Qur'an semata. Ada namanya Alkitab, ada namanya Al-Furqan, ya, ada namanya Al-Huda, ya. Ada namanya Al-Bayan. Itu semua maknanya kembali pada Al-Qur'an, ya. Contohnya Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Al-Qur'an tidak disebutkan, ya. Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Nah, padahal Alkitab di situ maknanya adalah Al-Qur'an, ya. Jadi nanti banyak istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an ketika dia menyebutkan dirinya. Ya, pertanyaannya kenapa bisa berbeda-beda? Nah, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berhak punya kapasitas untuk memberikan interpretasi, gitu, ya. Kita tidak boleh robah. Nah, kalau begitu, Pak, Zalikal Kitab, karena itu maknanya Al-Qur'an, kita ganti aja. Alif Lam Mim Zalikal Qur'an. Anda boleh. Ya. Kenapa? Karena itu memang dari sononya begitu, ya. Ya, penyebutannya seperti itu. Cuman istilah-istilah itu memang, ya, merujuk kepada Al-Qur'an. Nanti ada pemahaman-pemahaman tersendiri dari para ulama-ulama tafsir, ya. Oke, yang kedua itu adalah sejarah Al-Qur'an. Ya, ketika misalnya Al-Qur'an diturunkan dari Allah, kemudian lewat malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, klasifikasi Al-Qur'an. Ya, klasifikasi Al-Qur'an itu ada nanti berbicara tentang sosial, berbicara tentang sejarah, berbicara tentang kehidupan akhirat, berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, ya, itu nanti klasifikasinya. Ada hukum-hukum juga di dalamnya, gitu, ya. Kemudian ada tekstualitas Al-Qur'an, ya, redaksinya
seperti ini, kemudian pemahaman seperti ini gitu kan. Nah, itu nanti bisa kita juga lihat interpretasi para ulama gitu ya. Karena Al-Qur'an itu tidak bisa dirubah, saudara-saudari sekalian, ya. Tetapi kita hanya punya kapasitas untuk memberikan interpretasi, pemahaman, dan pemahaman itu juga tidak boleh kita mengatasnamakan menurut Al-Qur'an. Ini, ya. Tidak boleh. Ya, selama itu penafsir. Kalau begitu penafsiran para ulama bisa jadi benar, bisa jadi salah, betul. Ya. Kalau penafsiran itu imma sidakan wa imma kizban, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Itu. Ya, makanya ulama yang punya kapasitas menafsirkan Al-Qur'an itu, karena itu adalah firman-firman Allah yang ingin ditafsirkan, itu mereka punya syarat-syarat tertentu, ya. Ilmu-ilmu tertentu. Oke, saudara-saudara sekalian, kemudian nanti tema-tema Al-Qur'an, ya. Itu yang terkait dengan Al-Qur'an. Nah, sekarang kita lihat tentang Al-Hadis, ya, karena ini ada dua, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pertama adalah definisi hadis dan ulumul hadis. Mungkin sering kita dengar apa itu ulumul hadis gitu kan. Nah, itu nanti kita lihat di situ. Tuh. Kemudian yang kedua, klasifikasi hadis. Ya, klasifikasinya tadi gambarannya itu ada yang dilihat dari sisi kualitasnya, ada dilihat dari sisi kuantitasnya gitu ya. Tuh. Kemudian hadis sebagai sumber ajaran Islam. Ya. Karena Al-Qur'an kemudian hadis. Jadi nanti ya fungsi hadis terhadap Al-Qur'an itu ada nanti disebutkan di situ. Apa fungsinya? Ya. Seperti tadi pertanyaannya, kenapa mesti harus ada hadis kursi? Kenapa mesti ada hadis gitu? Ya, kenapa tidak Al-Qur'an aja? Nah, kenapa Al-Qur'an itu kan berasal dari Allah gitu, semua-semuanya. Ya, kalau Allah menghendaki memang bisa seperti itu. Tetapi ada makna-makna yang terkandung di dalamnya, pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya yang harus kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita sebagai umat Islam. Gitu ya. Nah, jadi nanti ada fungsinya hadis terhadap Al-Qur'an, menjelaskan misalnya gitu kan. Nah, kalau begitu hadis bisa menjelaskan Al-Qur'an, jawabnya iya gitu. Nah, kalau begitu ya dia bisa memberikan penjelasan berarti Al-Qur'an itu tidak sempurna. Oh tidak, ya. Al-Qur'an itu garis besarnya sudah disampaikan oleh Allah, kemudian penjelasannya itu kapasitas Nabi Muhammad SAW yang harus memberikan penjelasan. Ya, jadi ada semacam apa namanya ya, kalau filosofi kepemimpinan ada pembagian tugas gitu ya. Nah, kemudian nanti hadis-hadis tematik yang terkait dengan ekonomi, sosial, ya dalam realitas kehidupan kita. Jadi nanti misalnya di bidang ekonomi gitu ya, itu kan jurusan apa namanya ekonomi Islam gitu ya. Nah, kalau Islam itu kan secara keseluruhan gitu, meskipun nanti sumbernya Al-Qur'an dan hadis, kemudian ijma, qaulus sahabat ya, dan seterusnya. Nah, tetapi nanti ada spesifikasi ya persoalan-persoalan ekonomi sumber dasarnya dari Al-Qur'an misalnya gitu ya. Ya. Saudara, contoh yang sekarang ini misalnya di Baznas gitu ya, Badan Amil Zakat Nasional gitu. Ya. Sudah punya lembaga tersendiri. Nah, umat Islam itu ketika dia memiliki harta kekayaan begitu sampai batasnya ya sesuai dengan syarat-syaratnya dia harus keluarkan gitu. Ditampunglah oleh Badan Amil Zakat gitu kan. Bagaimana menurut pandangan Al-Qur'an gitu. Nah, ternyata memang Al-Qur'an sudah menyebutkan khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi kaum umat Islam itu keluarkanlah zakat hartamu itu, tutahhiruhum, akan membersihkan harta itu. Jadi ada nilai-nilai keberkahan di dalamnya ketika kita mengeluarkan zakat gitu. Karena sudah sampai batasnya. Jadi zakat ini saudara-saudari sekalian, tidak semuanya umat Islam harus mengeluarkan zakat. Mereka yang mampu gitu, punya standar, punya duit sekian puluh juta, punya emas sekian gram, itu baru wajib zakatnya. Nah, kalau sedekah dan infak itu tidak ada batasannya. Ya, oh saya miskin yang mau dimakan payah, tapi ada duit 50.000 gitu, mau disedekahkan boleh, enggak apa-apa. Ya,
Jadi memang ada rujukannya dalam Al-Quran tentang persoalan ekonomi misalnya, gitu kan, persoalan riba. Saudara-saudari sekalian, mungkin sering kalau misalnya belanja, itu kan, ya ada yang menyebut saya jual gitu, ada yang saya beli gitu kan. Itu ada juga diam aja. Kayak di supermarket itu jam tos misalnya, itu sudah tertera duitnya di situ 10.000 gitu. Ya, enggak ada lagi tawar-menawar. Ketika kita bayar, langsung aja bayar 10.000. Enggak ada lagi akad di dalamnya gitu kan. Apa itu sesuai dengan Islam, apa sesuai dengan Al-Quran gitu kan. Itu begitu modelnya ketika kita berbicara tentang ya, Al-Quran ataupun hadis. Oke, saudara-saudari sekalian, saya kira mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa pada pertemuan selanjutnya. Tidak ada lagi yang perlu kita sampaikan? Ini berapa jumlahnya yang hadir ini ya? 206, Pak. 206. 205. Oke. Ya, silakan absensi ya. Oke. Ya, saya kira saudara-saudari sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Pak. Dadah Pak. Oke. Ya, bisa kita bubar ini ya. Oke, bisa bubar ya. Bisa, Pak. Bisa. Nah, oke. Terima kasih. Rosi, bangun tidur kau. Enggak. Kau tidur aja kayak kau. Imam Marado, Uy, hidup be kau nih. kamu tenang, baru bangun tidur galau. Hai. Aku dari tadi ikut presentasi Pak Bapak itu, aku lebay. Iya nih Anda. Iyalah, walaupun sambil ngopi. Cewek-cewek ini, tidak ada suaranya, salken lah. Masih 104 yang masih ikut. Sudah selesai ya Zoom-nya? Sudah, puji cantik. Nampaknya dia tidur. Jadi Iya. Nampak nih ya. Jadi kami pergi. Nampaknya dia Nampak. ikut Zoom. Nggak nyimak bapak tadi itu. Nak foto kan? Alier tuh Jamal kan nak foto kan? Saya foto lah. Senyum yang manis. Woi kau nih sok manis, Mam. Tak apa-apa, walaupun pahit. Iya udah ya Zoom-nya. Sudah cantik, sudah. Oh iyalah. Kasih. Kalau masih di berarti belum siap. Ini siapa MC-nya? Aku di unmute nih. Diam kau tuh. Siapa? Mau udah Amida.
Nah, keluar. Keluarlah dulu. Keluarlah dulu. Iya. Aku masih nyaman di Zoom. Ya, tidur lah kau itu. Kau ya. Ini aku keluar ah. Aku tinggal sendiri. Oh, mana Ting? Ngopi Mas, ngopi. Ya, Ting. Ini. Cah, lebih cas macam. Anjir. Kau pernah bangun tidur dong? Tahu. Disiapkan? Anu kau. Itu. Sampai enggak tuh kan. Kan mantan nasi teringat jelas. Salawat di salawat. Sika. Bola di. Penonton bayaran. Main yuk, kita main. Tebak ini apa, boy? Tebak di ini apa? Anjir, kau lari. Kita main. Ada uang tidak? Ada. 33. Udah. Ya udah, assalamualaikum. Udah selesai, Kak.